Mungkin dengan semakin bertambahnya usia, banyak sekali kendala. Mungkin dengan situasi dunia yang seperti ini banyak sekali permasalahan yang kita hadapi, dan kadang kita pakai logika kita pakai kekuatan kita pakai pengalaman kita. Tapi yang seringkali kita lupa adalah kita punya Allah yang besar. Kadang tantangan itu semakin berat Bapak Ibu, terutama bagi kami gitu kan. Saya pribadi ketika di tempat kerjaan dengan yang banyak sekali pekerjaan, kemudian tantangan iman yang luar biasa. Kadang saya yang kok Tuhan gini ya gitu kan. Tapi kita percaya Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu memberikan jawaban, selalu memberikan jalan keluar. Mari kita mau katakan dengan iman, kalau kita hidup itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita punya Allah yang besar, Allah yang selalu bekerja untuk hidup kita. Kita mau bertaut kepada Allah yang besar. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang besar. Kita mau hidup karena kita percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Tuhan yang besar. Oh Tuhan yang berjanji dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menghadapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan penuh iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa di surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sore hari ini kami merasakan sukacita surga mengalir atas kami. Kami merasakan urapan Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan atas setiap kami. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian kami menyenangkan hati-Mu. Pujian kami Tuhan menjadi persembahan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin belajar terus firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kalau kami Tuhan boleh ada di tempat ini, kami akan pergunakan waktu kami sepenuh untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, menyerahkan sepenuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak mampu, tetapi kami tahu Tuhan yang memampukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini saya mengambil topik arti kehidupan. Setiap kita tentunya mengerti ya akan kehidupan ini ya. Hidup yang kita jalanin. Kalau kita bicara secara ilmiah, ya, kita belajar apa sih kehidupan itu? Artinya bertahan hidup. Ya. Kemudian bisa menghasilkan keturunan, berkembang biak, atau meneruskan kehidupan. Ya, secara ilmiah dikatakan demikian. Tetapi sore hari ini kita mau belajar apa arti kehidupan atau kehidupan yang diinginkan oleh Allah kita. Kita mau belajar pada sore hari ini. Mari kita akan membaca satu ayat. Ayat ini berkaitan dengan visi dari gereja kita. Kalau visi dari gereja kita mengambil ayat yang ke-16, kita akan belajar lagi ayat yang ke-19. Mari membaca ayat, silahkan membacakan. Ulangan, dan kita akan menyimak bersama. Ulangan pasal 30 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini,
Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan, ayat yang ke-19, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kalau kita membaca ayat ini, Bapak Ibu, penting sekali kita memilih. Ya. Pentingnya pilihan untuk kita. Firman Tuhan katakan, ada pilihan ini. Ya. Kita sudah belajar bahwa gereja kita memilih kehidupan. Di dalam kehidupan itu ada berkat. Tetapi kehidupan yang bagaimana? Apakah kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu kita dapat berkat? Bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Tapi kehidupan yang serius, Bapak Ibu. Ketika kita memilih kehidupan, ada konsekuensinya. Kita mau pilih yang mana? Mau kehidupan, kematian, ada konsekuensinya. Tetapi firman Tuhan ini serius sekali Bapak Ibu. Firman Tuhan ini katakan bahwa ayat yang ke-19, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu hari ini. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mengambil pilihan, ketika kita mengambil keputusan, seluruh ciptaan menyaksikan pilihan kita. Tuhan menyaksikan. Dan ciptaan di bumi ini juga menyaksikan. Artinya penting sekali Bapak Ibu pilihan hidup kita. Sangat penting dan kita harus serius untuk memilih pilihan kita. Ya, jadi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memilih dengan serius. Memilih kehidupan dengan serius. Ya. Kemudian kehidupan itu apa? Kehidupan yang dimaksud. Memilih jalan Allah. Ya. Jadi, ketika kita mengatakan firman Tuhan ini dibacakan, mau pilih mana? Kehidupan, kematian, berkat atau kutuk? Ketika kita mengatakan aku memilih kehidupan, apa itu kehidupan? Memilih jalan Allah. Ya. Kita mau belajar, apa sih yang diinginkan Allah atas hidup kita? Ketika kita memilih kehidupan apa yang Tuhan inginkan? Dan pilihan itu harus dilakukan setiap hari Bapak Ibu. Ketika kita bangun, apa yang kita pilih? Ketika kita memulai aktivitas kita, apa yang kita pilih? Ya. Kita akan memilih tentunya kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang diinginkan Allah itu apa, Bapak Ibu? Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Kita akan baca Filipi 2 ayat 5. Kehidupan yang bagaimana yang Tuhan inginkan atas kita? Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, Allah ingin kehidupan kita, ketika kita memilih kehidupan, pikiran kita, perasaan kita, seperti Kristus. Nah, Filipi 2 ayat 5 ini ditulis oleh Paulus. Dia mengirim surat kepada jemaat di Filipi. Jemaat Filipi ini adalah jemaat yang setia. Dia setia kepada Tuhan. Terkenal. Jemaat ini terkenal jemaat yang setia kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, pada waktu itu mulai ada perselisihan di jemaat Filipi ini. Ya, ada perselisihan antara si A dengan si B. Jadi pada waktu itu ada perselisihan dua pemimpin wanita. Nah, wanita nih kadang
terlalu banyak bawa perasaan. Ya. Dua pemimpin wanita yang aktif berselisih. Berselisihnya bukan soal teologinya atau pengajaran yang sesat, bukan Bapak Ibu. Tetapi soal bagaimana mereka memimpin gitu. Yang satu mungkin garis keras, yang satu garis yang biasa-biasa. Nah itu menjadi konflik. Pada waktu itu Paulus sangat menyayangkan dan dia mengirim surat kepada jemaat di Filipi. Dua wanita ini yang konflik namanya Evodia dan Sintike. Ini adalah orang kepercayaannya Paulus, Bapak Ibu. Dan ketika itu mereka konflik. Dan akhirnya Paulus menulis surat mengingatkan bahwa jangan kamu terpecah belah karena konflik di antaramu. Tetapi kamu tetap setia, tetap pandang Tuhan. Sehingga Paulus menulis surat ini mengatakan, biarlah kamu, pikiranmu, perasaanmu seperti Kristus. Ya, ini menjadi pelajaran buat kita Bapak Ibu ya. Pikiran Kristus itu seperti apa Bapak Ibu? Kita mau belajar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, rendah hati. Dua orang ini yang tadi berkonflik di jemaat Filipi, di awal rendah hati. Tetapi pada satu masa mereka saling gontok-gontokan ya. Istilahnya yang satu maunya A, yang satu maunya B. Sehingga kerendahan hati, ego mereka naik. Kerendahan hati ini berkurang Bapak Ibu. Bahkan mungkin hilang pada saat itu. Tetapi pikiran Kristus adalah pikiran yang rendah hati. Kita boleh merasakan, boleh melihat Bapak Ibu, bagaimana Kristus rendah hati. Dia rela datang ke dunia mengosongkan dirinya. Dia adalah raja di atas segala raja, tetapi dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Manusia yang seutuhnya seperti kita Bapak Ibu. Suatu waktu saya ngobrol dengan teman saya. Teman saya mengatakan, mana mungkin kita mau jadi seperti Kristus, sempurna seperti Kristus. Padahal kita dituntut untuk sempurna Bapak Ibu. Nah, saya melihat teman saya ini pesimis ya. Padahal sudah jelas Tuhan Yesus menjadi manusia, dia ingin menunjukkan kepada kita, aku jadi manusia. Aku bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Dan kamu bisa lakukan itu, seperti aku bisa melakukan. Tapi saya punya teman pesimis, mana mungkin orang Kristen Bapak Ibu, pesimis belum, mana mungkin lah sempurna seperti Kristus. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, sudah menjadi contoh, kita harus rendah hati. Dan kerendahan hati ini harus kita miliki Bapak Ibu. Bagaimana raja di atas segala raja. Dia datang ke dunia, dia mengosongkan diri untuk kita semua Bapak Ibu. Supaya kita bisa bersama-sama dengan dia nantinya. Pikiran Kristus yang harus kita ikuti. Yang kedua, taat Bapak Ibu. Pikiran Kristus, dia memikirkan ketaatan. Bagaimana dia tunduk kepada Allah Bapa. Dia taat sampai di kayu salib. Untuk kita semua Bapak Ibu. Seharusnya kita yang mati semua. Kita gak punya kesempatan untuk masuk bersama dengan Kristus. Tapi dia rela mati untuk kita semua. Dia taat kepada Allah Bapa. Dan kita pun Bapak Ibu, kita harus terus belajar taat kepada perintahnya. Perintahnya sudah jelas Bapak Ibu. Dia mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Dan kita harus taat terus firman-Nya. Sehingga ketika waktunya nanti, kalau kita taat terus, Tuhan boleh menyambut kita. Ketika dia datang, Tuhan akan sambut kita. Ketika kita taat terus sampai akhir. Kemudian,
berorientasi pada kemuliaan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita memuliakan Dia. Dimanapun kita berada, terus bukan diri kita yang dimuliakan, bukan. Tetapi Allah kita, dimanapun kita berada, apa profesi kita? Tuhan yang dimuliakan melalui hidup kita. Dalam pekerjaan, dalam bersekolah, dalam berdagang, semua hidup kita harus mencerminkan, meninggikan nama Tuhan. Kadang Bapak Ibu, kalau saya lihat, di kantor udah jelas aturannya jam 8 masuk, pulang jam 5, datang setengah 9. Pulang kalau bisa jam 5 kurang 2 menit sudah di depan tab. Bagaimana itu ya? Mencerminkan kemuliaan Allah. Apalagi di dalam berdagang. Kadang kita bisa menipu. Apakah itu mencerminkan kemuliaan Allah? Tidak. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Pikiran Kristus. Bagaimana dia memuliakan Allah. Dia meninggikan Allahnya. Allah Bapa ditinggikan dan mengajar kita untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan bagaimana dengan perasaan Kristus? Perasaan Kristus itu ada belas kasihan, Bapak Ibu. Peka terhadap penderitaan orang lain. Orang yang lapar, orang yang sakit, orang yang tersisih. Tuhan selalu dekat kepada mereka. Dia selalu ada bersama mereka. Orang yang lumpuh 38 tahun, dia sembuhkan. Dia tahu penderitaan orang itu. Dia dekat kepada orang yang tersisih. Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Baru Kamis kemarin Bapak Ibu. Kamis kemarin saya berangkat ke kantor itu jam 5:15. Jadi setiap hari saya berangkat jam 5:15. Saya naik ojek online. Ya. Jadi dari rumah ke stasiun saya naik ojek online. Ketika saya sudah memesan dan datang ojek online itu, saya naik. Tidak berapa lama, baru jalan, drivernya bilang gini, Bu, saya habis kena musibah. Saya dicopet. Bapak taruh di mana dompetnya? Saya bilang, di belakang. Kalau gitu, pelajaran buat Bapak. Bapak jangan taruh di belakang. Sekarang kan banyak pakai tas lempang ya. Akhirnya Bapak ini cerita. Gimana sih Pak? Saya bilang, jadi jam 4 pagi dia sudah bekerja. Ada yang pesen ojek online. Seorang pria, dia bilang, orangnya kecil, Bu, tapi kayak bukan orang sini, kayak bukan orang Jawa, kata dia. Dia diajak ngobrol, ketika dia mengantar, diajak ngobrol sama penumpang ini. Dan gak lama penumpang ini ngobrol, dia nepuk pundaknya. Begitu ditepuk pundaknya, dia gak inget apa-apa. Dompetnya diambil, dia gak inget apa-apa, dia turunkan orang ini, tetap gak sadar, masih belum sadar. Kalau dompetnya hilang dan dia ke pom bensin, itu pun dia linglung Bapak Ibu. Dia cerita, saya linglung Bu. Dan ketika di pom bensin ditanya sama petugas pom bensin, Bapak mau apa? Kok Bapak bingung? Dia baru sadar di situ. Dan Bapak Ibu, saya ketika dibonceng, perjalanan saya masih jauh. Saya juga agak takut ya, agak khawatir. Karena apa? Waduh, orang ini lagi pikirannya lagi susah nih, lagi memikirkan hal-hal yang gak enak nih, kena musibah gitu ya. Tapi saya banyak berdiam, karena ketika saya nanti ngajak ngobrol, dia gak konsentrasi. Jadi saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolong Bapak ini berikan konsentrasi, karena perjalanan saya masih jauh. Dia jadi driver ojek online masih jauh.
Kemudian saya bilang, Tuhan berkati Bapak ini. Saya bilang begitu. Dan saya diam aja, tapi di tengah jalan, dia tetap ngomong lagi, Bu, Tuhan itu gak adil. Waduh, dalam hati saya khawatir nih ya, saya masih jauh. Tuhan itu gak adil, Bu. Saya orang yang gak punya, dompet saya diambil, kenapa gak ngambil yang orang yang kaya? Kata dia gitu. Saya bilang, sabar Pak, sabar. Saya dalam hati saya, ini masih jauh ini jalan saya ya. Dia sudah ngoceh-ngoceh terus. Akhirnya saya diam, Bapak ini diam, nganter sampai di stasiun. Sampai di stasiun saya bilang, Pak, Bapak sabar ya, Bapak ikhlas. Karena kalau Bapak gak sabar, gak ikhlas, perjalanan Bapak hari ini kurang baik. Percaya Pak, kalau Bapak ikhlas, berkat Tuhan Bapak dapatkan. Hari ini Bapak mendapat berkat yang banyak, saya bilang begitu. Terima kasih ya Bu. Kalau di jalan saya juga ngomel, mungkin saya nggak nyampe stasiun Bapak Ibu. Saya juga, waduh ini Bapak ini nyetir tapi kok ngomel-ngomel. Saya bisa bilang, Pak jangan ngomel-ngomel. Bisa saya mengatakan itu, tapi apa yang terjadi? Mungkin saya nggak sampai di stasiun. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan kesabaran kepada Bapak ini. Dan akhirnya Bapak ini konsentrasi, dia terus jalan, saya diantar sampai stasiun. Dan saya tadi katakan, Bapak ikhlas, hari ini Bapak dapat berkat banyak. Saya katakan seperti itu. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini urusan Tuhan, tolong Bapak ini, hiburkan Bapak ini. Ya. Dan akhirnya Bapak ini dengan senyum Bapak Ibu, terima kasih Ibu. Dan dia terus jalan lagi, dapat order selanjutnya gitu. Dan kadang kita ya, ketika kita ada orang susah mungkin dan itu merepotkan kita, kadang kita ngomel ya Bapak Ibu ya. Udah, diam aja, bikin repot. Kadang kita bisa bilang begitu. Tetapi di sini Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita punya belas kasihan. Ada orang yang menderita, bagaimana kita menunjukkan belas kasihan kita yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Ini perasaan Kristus Bapak Ibu yang harus kita teladani dan kita jalankan itu. Kemudian apalagi perasaan Kristus, kasih yang tak bersyarat. Perasaannya itu kasihnya luar biasa, tanpa syarat, gak lihat, gak hitung-hitungan. Kalau kita manusia masih kadang ngitung ya Bapak Ibu ya, apalagi sama musuh kita. Sama teman baik aja kadang kita hitung-hitungan. Apalagi sama musuh kita, lebih-lebih Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita kasih yang tanpa syarat. Bahkan kita diajari kasihilah musuhmu. Karena kalau kita mengasihi orang yang baik, sama aja dengan orang lain ya. Orang yang bukan pengikut Kristus, tetapi kita diajarkan kepada kita, Tuhan ajarkan kepada kita mengasihi sesama kita tanpa syarat. Kita jangan lihat, orang ini baik ya, atau kita curiga, atau kita menghakimi. Jangan-jangan orang ini ada maunya nih, gitu ya. Kadang kita belum sudah menghakimi orang, tetapi Tuhan ajarkan kita kasih tanpa syarat. Dan siapa kita ini Bapak Ibu? Kita ini orang yang lemah. Orang yang gak mampu. Tetapi Tuhan mampukan kita dengan kasih-Nya. Sehingga kita boleh ada. Itu semua kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tulus Bapak Ibu. Kalau kita terkadang kita mengasihi orang lain ada embel-embelnya, gak tulus. Ketika kita datang ke gereja, kita tulus atau enggak Bapak Ibu? Atau kita terpaksa? Kita datang ke gereja, kita menaikkan pujian dengan hati kita, dengan ketulusan kita. Itulah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Bagaimana kesungguhan kita, ketulusan hati kita. Kita sudah diajar Bapak Ibu, kasih-Nya tanpa syarat. Dan
kerendahan hatinya dalam melayani. Bagaimana Tuhan ketika di dunia ini dia melayani orang-orang yang gak mampu, orang berdosa, dia layani dengan tulus. Dan itu menjadi teladan kita Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kita dan mengajar kita untuk terus meneladani Dia. Kadang ketika kita dalam keadaan tidak baik, itulah ujian buat kita. Apakah kita bisa melakukan hal yang baik untuk orang lain? Kadang kita diuji Bapak Ibu. Tetapi ketika kita bisa melalui itu, kita naik level, kita naik tingkat. Karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Dia ajarkan kepada kita pikirannya, ajarkan kepada kita perasaannya. Dan itu yang terus harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Untuk itu, Bapak Ibu, kita mau fokus kepada pikiran Kristus. Pola pikir kita. Pola pikir Kristus tidak merugikan orang lain. Ketika kita mau merugikan orang lain, kita ingat Bapak Ibu, Kristus tidak mengajarkan yang demikian. Jadi pola pikir kita itu harus mengikuti pola pikirnya Kristus. Ya. Kerendahan hati, kasih, ketaatan, itu pola pikirnya Kristus. Kemudian cara melihat. Bagaimana Kristus melihat kita? Kita orang berdosa. Tapi Dia melihat kita dengan penuh kasih. Dia melihat kita dengan begitu kita tuh dihargai. Kita jadi biji matanya. Tapi kita bisa jadi kadang-kadang ya merendahkan orang lain. Kristus bisa menganggap kita sebagai biji matanya. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kemudian sikap mentalnya Tuhan Yesus. Itu yang harus terus kita pupuk di dalam hidup kita. Aplikasinya apa? Kita harus mengubah cara pikir kita. Kalau selama ini kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus rubah Bapak Ibu. Bagaimana kita menilai orang lain? Mungkin kita memandang sebelah mata. Orang ini enggak benar ini. Atau kita meremehkan dia, merendahkan dia. Kita harus rubah itu Bapak Ibu. Sehingga ketika kita mengambil keputusan untuk merubah pola pikir kita, merubah sikap kita, dengan demikian kita menjadi teladan dan Kristus disenangkan karena Dia yang menginginkan kita untuk hidup sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian fokus kita kepada perasaan Kristus. Bagaimana hati kita? Bagaimana emosi kita? Bagaimana kepekaan kita terhadap sesama kita? Apakah kita peka atau kita kadang justru menghindar? Kita belajar Bapak Ibu, hidup peka kepada sesama kita itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Sikap hati yang penuh kasih, penuh empati, dan kepedulian terhadap orang lain. Kita turut merasakan bagaimana saudara kita yang sakit, yang berduka. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita harus terus Bapak Ibu berjuang, karena ini adalah kehidupan yang harus kita jalani, dan Allah menginginkan kita selalu berpikir punya perasaan seperti Kristus. Kehidupan yang berarti adalah menjalani kehidupan sesuai pikiran dan perasaan Kristus. Sebelum kita menutup, kita mau baca satu ayat Bapak Ibu. Pemain musik boleh mempersiapkan diri.
kita akan baca satu ayat bersama-sama. Ayat ini mengajar kita, Mika 6 ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Mika 6 ayat yang ke-8. Kita mau baca bersama-sama. Ayat ini mengajar kita dan Tuhan meminta kepada kita untuk melakukannya. Pembaca ayat silahkan membaca, kita akan menyimak Mika 6 ayat yang ke-8. Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amin. Bapak Ibu, itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
di surga, kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Dan kalau hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, bagaimana kehidupan kami Tuhan, ketika kami menjalani hidup ini, biarlah kami boleh memiliki pikiran Kristus, kami boleh memiliki perasaan Kristus, dan kami boleh menjadi teladan untuk sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau selalu membimbing kami Tuhan. Dan setiap langkah kami ada di dalam tangan Engkau Tuhan. Kami hanya berserah sepenuh hidup kami ini. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengangkat tangan kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Penghiburan, kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik. Kami melihat karya-Mu yang besar di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami berserah sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Baik di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya, di dalam sekolahnya, di dalam segala aktivitasnya Engkau berkati Tuhan. Keluarganya di mana-mana tempat Tuhan memberkati. Kami melihat Tuhan, kami sudah melihat berkat-Mu, karya-Mu yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.